Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ripaldi Amarnaposo Harahap, NPM 2215310152, kelas SP2 EPB Reguler 2A Malam B. Dosen Associate Profesor Dr. E. Rosyadi SMSI. Mata kuliah Makroekonomi tentang inflasi. Yang pertama yang saya jelaskan ialah apa itu inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa yang menurunkan daya beli. Inflasi dapat terjadi karena peningkatan biaya produksi, peningkatan permintaan, atau kebijakan ekonomi tertentu. Memahami jenis inflasi membantu kita mengenali faktor yang mendorong kenaikan harga. Data statistik inflasi Indonesia menurut Badan Pusat Statistik atau BPS, laju inflasi Indonesia mengalami perubahan signifikan dalam beberapa tahun terakhir, di mana tahun 2021 mencapai 1,87% dan di tahun 2022 mencapai 5,51% atau tertinggi sejak 2015. Didorong kenaikan harga BBM dan bahan pangan, tahun 2023 mencapai 2,61% dan tahun 2024 diperkirakan hingga kuartal 1 2,8%. Poin pertama yang saya jelaskan adalah dampak inflasi terhadap daya beli. Ada 3 poin, di mana penurunan nilai uang, pengaruh pada tabungan dan investasi, dan meningkatkan biaya hidup. Inflasi mengurangi daya beli masyarakat, sehingga uang yang dimiliki tidak mampu membeli barang sebanyak sebelumnya. Biaya hidup meningkat yang berdampak pada keuangan keluarga dan tujuan jangka panjang. Mengetahui dampak ini, membantu kita mempersiapkan strategi menghadapi inflasi. Tantangan mengelola keuangan di tengah inflasi. Ada 3 poin penting, yang dimana kesulitan menabung dengan nilai uang yang terus menurun. Yang kedua, ketidakpastian dalam perencanaan uang keuangan. Yang terakhir, meningkatkan beban utang dengan suku bunga lebih tinggi. Di mana inflasi menambah beban dalam mengatur keuangan, suku bunga tinggi, biaya hidup meningkat, dan investasi jangka panjang terpengaruh. Memahami tantangan ini akan membantu mempersiapkan langkah yang efektif dalam menjaga stabilitas keuangan. Ada 3 strategi yang harus penting dipahami. Yang pertama, strategi menyusun anggaran yang fleksibel. Sesuaikan anggaran dengan perubahan harga, prioritaskan kebutuhan utama, pantau pengeluaran secara berkala. Yang dimana menyusun anggaran yang fleksibel memungkinkan kita menyesuaikan keuangan sesuai dengan perubahan harga. Dengan mengutamakan kebutuhan dan memantau pengeluaran, kita dapat mengurangi dampak inflasi pada gaya hidup. Selanjutnya, strategi kedua, investasi untuk mengalahkan inflasi. Pilih investasi yang dapat tumbuh lebih cepat dari inflasi, seperti saham, emas, properti. Menjaga agar dana investasi terus berkembang. Pertimbangkan reksadana atau instrumen yang lebih aman dengan imbal hasil sesuai target. Investasi merupakan cara yang efektif untuk mengimbangi inflasi. Dengan memilih instrumen investasi yang memberikan imbal hasil lebih tinggi, daya beli tetap terjaga dan aset dapat berkembang seiring waktu. Selanjutnya, strategi ketiga, mengurangi beban utang. Prioritaskan pelunasan utang dengan bunga tinggi, hindari utang konsumtif selama periode inflasi tinggi. Rencanakan pengelolaan utang agar tidak membebani keuangan. Mengurangi utang dengan bunga tinggi mengurangi beban finansial di tengah inflasi. Pelunasan utang yang tidak mendesak bisa ditunda atau dihindari sama sekali agar tidak memiliki lebih banyak dana cadangan untuk kebutuhan utama. Membangun dana darurat yang kuat.
Dana darurat membantu melindungi keuangan saat inflasi terjadi. Dengan memiliki dana cadangan yang cukup, kita dapat mengatasi keadaan darurat tanpa perlu berutang atau mengorbankan investasi. Yang dimana poinnya menyimpan dana darurat sebesar 3,3-6 bulan biaya hidup. Menyimpan di instrumen liquid seperti tabungan atau deposito. Darurat sebagai cadangan menghadapi kenaikan harga tak terduga. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil video pembelajaran saya, di mana inflasi adalah tantangan ekonomi yang dapat mempengaruhi daya beli dan stabilitas keuangan individu maupun keluarga. Namun, dengan strategi yang tepat, seperti menyusun anggaran fleksibel, diversifikasi pendapat, investasi cerdas, dan membangun dana darurat, dampak inflasi dapat diminimalkan. Kunci utama menghadapi inflasi adalah adaptasi, perencanaan yang matang, dan disiplin dalam mengelola keuangan. Dengan langkah-langkah tersebut, kita dapat menjaga stabilitas finansial dan mempersiapkan masa depan yang lebih aman di tengah dinamika ekonomi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.